Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 132. Lingkungan tempat ini lumayan, tapi ukuran kamarnya terlalu kecil, dan balkonnya terlalu kecil. Selain itu, gaya dekorasi dan kelasnya relatif low, dan furnitur serta peralatan listrik di dalam ruangan tidak merek kelas 1. Terutama tempat tidur di kamar tidur, terlihat sangat lusuh. Murong Fang Fei berkomentar seperti ini setelah berkeliling apartemen loteng. Fang Fei, apartemen ini sudah cukup bagus, bahkan lebih baik daripada tempat tinggalku, jadi jangan membencinya. David tidak menyangka mata Murong Fang Fei begitu pilih-pilih, jadi dia mengatakan ini padanya dengan marah. Oh, tidak apa-apa. Aku seharusnya tidak terlalu pilih-pilih. Murong Fang Fei menjulurkan lidahnya, lalu berkata kepada David, "Kakak David, berapa harga sewa apartemen ini? Ayo pergi." David sebenarnya tidak tahu berapa harga sewa di sini, jadi dia membuat perkiraan kasar. Karena lokasi dan lingkungan apartemen loteng ini memang sedikit lebih baik daripada komunitas Jinyuan tempat tinggal David, harga sewanya ada 3.000, jadi masuk akal untuk melaporkan apartemen ini menjadi 4.000. Oh, tempat ini cukup murah. Murong Fang Fei mengangguk, lalu bergumam. David sedikit tercengang. Murong Fang Fei ini benar-benar tidak bertanggung jawab dan tidak mengenal Cai Migui. Tahukah Anda, di Jiangbei, kota lapis kedua, sewa 4.000 yuan sudah setara dengan gaji bulanan banyak pekerja kantoran biasa. Namun, karena apartemen loteng ini sudah menjadi milik David, dia tidak peduli lagi. Pada saat ini, David tiba-tiba berpikir bahwa dia belum menyelesaikan masalah yang dia janjikan untuk kembali ke perusahaan untuk mengirimkan dokumen melalui faks ke Amanda Fei Sui. Jadi David berkata kepada Murong Fang Fei, "Fang Fei, jika menurutmu tidak apa-apa, kamu bisa tinggal di sini dulu. Masih ada yang harus aku lakukan, jadi aku harus kembali ke perusahaan." "Oh, baiklah. Kalau begitu aku akan tinggal di sini dulu." Melihat apa yang dikatakan David, Murong Fang Fei mengangguk setuju. Lagi pula, Murong Fang Fei juga tahu bahwa dia tidak punya pilihan, dan kesediaan David untuk membantunya dengan cara ini dianggap sebagai kebajikan tertinggi. "Fang Fei, maka kamu harus tinggal di sini dulu." Melihat bahwa Murong Fang Fei bersedia untuk tinggal, David berkata kepadanya, "Aku harus kembali ke perusahaan dulu." "Kakak David, jangan pergi dulu." Murong Fang Fei sibuk memanggil David untuk berhenti, dan berkata dengan tatapan menyedihkan, "Meskipun aku tinggal di sini sementara, tapi aku tidak punya apa-apa sekarang, pakaian, barang-barang pribadi. Tidak ada ini, terutama ponselku. Kakak David, ayo pergi. Jika aku punya sesuatu, bagaimana aku bisa menemukanmu?" Jadi dia berkata padanya, "Ya, aku akan membawamu keluar apartemen untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari terlebih dahulu." Jadi, David membawa Murong Fang Fei keluar dari East Lake Youth Apartemen, dan membantunya membeli beberapa paket besar berisi berbagai kebutuhan sehari-hari di supermarket terdekat. Setelah membeli barang-barang ini, David membawa Murong Fang Fei ke toko ponsel terdekat dan membelikannya ponsel baru dengan performa bagus. Bahkan kartu teleponnya ditangani untuknya. Setelah membeli barang-barang ini, David dan Murong Fang Fei kembali ke apartemen loteng bersama dengan tas besar dan tas kecil. "Fang Fei, ini kunci apartemennya, kamu ambil dulu. Saat masuk dan keluar apartemen, ingatlah untuk memindai pintunya." David memberi Murong Fang Fei kunci apartemen loteng, dan mengingatkannya seperti ini. "Terima kasih, Saudara David." Setelah Murong Fang Fei mengambil kuncinya,
dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk segera mencium wajah David. Tindakan Murong Fang Fei membuat David tertegun sejenak, kemudian wajahnya yang tua menjadi panas, dan pada saat yang sama, dia menjadi sedikit bersemangat. Dia bahkan berpikir, apakah dia memukul Murong Fang Fei dengan bola meriam berlapis gula? Memikirkan hal ini, beberapa pikiran jahat muncul di benak David. Jika kecantikan kelas atas seperti Murong Fang Fei begitu aktif, apakah dia akan menjatuhkannya? Saya ingin memikirkannya, tetapi David tidak berani mengatakannya, lagi pula, dia masih tidak tahu detail Murong Fang Fei. Setelah mencium David, wajah Murong Fang Fei memerah dengan cepat, karena dia sendiri tersihir oleh perilakunya. Saya terkejut. Lagi pula, Murong Fang Fei berada di Shangjing, tetapi Nona Murong yang terkenal selalu menjadi tuan yang sombong dan sombong. Dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk seorang pria sebelumnya, dan sekarang dia bertindak sangat dekat dengan David, jadi dia merasa itu adalah luar biasa, dan saya juga merasa sangat malu. Jadi Murong Fang Fei tersipu, dan berkata kepada David dengan malu-malu, "Kakak David, aku baru saja menciummu, karena aku ingin berterima kasih. Jangan salah paham." "Oh, tidak apa-apa." Mendengar penjelasan Murong Fang Fei, David tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa, tetapi dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Murong Fang Fei seharusnya benar, jadi dia mengambil inisiatif untuk mengubah topik. "Fang Fei, kebutuhan sehari-hari dan ponsel semuanya untukku. Aku membeli semuanya untukmu, jadi kamu bisa kembali tinggal di apartemen dulu." "Baiklah kalau begitu." Murong Fang Fei hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia bertanya pada David, "Kakak David, apakah kamu tinggal sangat dekat dengan sini?" "Cukup dekat," jawab David. "Bisakah aku pergi mencarimu di mana kamu tinggal?" Murong Fang Fei bertanya pada David lagi. "Jangan cari aku." David buru-buru berkata kepada Murong Fang Fei. "Mengapa?" Murong Fang Fei bertanya pada David dengan rasa ingin tahu. "Di Jiangbei, kamu masih asing dengan tempat itu, jangan lari." David buru-buru menemukan alasan seperti itu, dan berkata kepada Murong Fang Fei. Nyatanya, David khawatir jika Murong Fang Fei pergi mencarinya, jika Ding Wei bertemu dengannya, maka dia tidak akan bisa menjelaskan dengan jelas. "Hehe, Kakak David, apakah kamu takut jika aku pergi mencarimu, pacarmu akan mengetahuinya?" Murong Fang Fei melihat bahwa ekspresi David kurang tepat, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya dengan centil. Senyum. Memang benar ada, khawatir tentang ini." David tidak menyangka Murong Fang Fei begitu pintar sehingga dia bisa melihat pikirannya. "Jadi, kamu punya pacar?" Ekspresi Murong Fang Fei menjadi gelap, dan dia berbisik. Entah kenapa, setelah mengetahui bahwa David punya pacar, Murong Fang Fei justru merasa sedikit tertekan. "Kualifikasi saya tidak buruk? Tidak mengherankan punya pacar," kata David kepada Murong Fang Fei. "Itu benar. Kakak David, kamu tampan, dan kamu sangat pandai berkelahi. Adalah normal bagi wanita untuk menyukaimu." Murong Fang Fei sebenarnya setuju dengan kata-kata David, dan kemudian dia bertanya pada David dengan suara rendah, "Kakak David, bagaimana jika aku tidak mencarimu, maukah kau datang ke sini untuk menemuiku? Biasanya sibuk, dan aku harus menemani putriku." Teman-teman, David tidak punya pilihan selain mengatakan ini pada Murong Fang Fei. "Hei, Kakak David, kamu punya pacar, tentu saja kamu lebih rela menghabiskan waktu bersamanya." Murong Fang Fei bergumam pelan dengan mulut cemberut. Wajah tua David menjadi panas,
dan dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata kepada Murong Fang Fei, "Fang Fei, aku harus mengingatkanmu bahwa kamu tinggal di sini sementara. Tapi, kamu tidak bisa tinggal di sini setiap hari, kamu harus mencari pekerjaan juga lakukan." "Oh, aku tahu itu." Murong Fang Fei mengangguk dengan tergesa-gesa, dan kemudian dia bertanya pada David, "Kakak David, kapan kamu akan datang menemuiku?" "Jika nyaman bagiku untuk mengatur waktu, aku akan datang menemuimu tentu saja." David tidak punya pilihan selain mengatakan ini pada Murong Fang Fei. Kalau begitu. Murong Fang Fei cemberut dengan enggan, dan setuju. "Oke, aku harus kembali dulu," kata David kepada Murong Fang Fei. "Kakak David, aku tidak punya pakaian denganku." Murong Fang Fei buru-buru berkata pada David. Bagaimana dengan ini, Fang Fei, bersabarlah sebentar hari ini, aku akan mengatur waktu besok untuk pakaian atau sesuatu, dan kemudian aku akan membawamu ke kota untuk membelinya. David melihat itu sudah larut, jadi dia memperlakukan Murong Fang Fei seperti ini, "Said." Wow! Mata Murong Fang Fei berbinar ketika dia mendengar bahwa David akan membeli pakaian untuk dirinya sendiri, dan dia berkata, "Kakak David, kamu harus mengajakku membeli pakaian besok. Jika tidak, aku akan mengganggumu di telepon." "Oke. Aku mengerti. Aku akan menemanimu membeli pakaian besok." David tidak punya pilihan selain setuju. Tidak terlalu jauh. Murong Fang Fei menjadi senang sekarang, dan kemudian dia berkata kepada David, "Kakak David, pergi dan lakukan pekerjaanmu dulu. Aku akan membereskan ruangan juga." "Pergi dulu." David mengangguk, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Murong Fang Fei, dan meninggalkan apartemen pemuda Donghu. Setelah berjalan keluar dari apartemen pemuda Danau Timur, David memanggil taksi dan menuju ke perusahaan Media Link. Setelah kembali ke perusahaan, David dengan cepat menemukan dokumen yang diinginkan Amanda Fei Sui, dan mengirimkannya melalui faks kepadanya. Setelah menyelesaikan masalah ini, David kembali ke kantor departemen kreatif. Namun, yang mengejutkan David adalah Yuan Wang dan Yao Tianbao sama-sama ada di kantor, tetapi Yao Fredmi belum kembali bekerja. Jadi David bertanya pada Yuan Wang, "Yuan Wang, bukankah Fredmi kembali bekerja hari ini?" "Belum." Yuan Wang buru-buru menjawab. "Mengapa dia tidak masuk kerja?" David segera ingat bahwa Yao Fredmi hanya meminta hari libur dari dirinya kemarin, dan masuk akal jika dia harus kembali bekerja hari ini. "Aku juga merasa aneh, jadi aku meneleponnya beberapa kali pagi ini, tapi dia selalu offline." Yuan Wang bergumam dengan cemas setelah menjawab. "Apakah ada yang salah dengan Fredmi?" David juga merasa aneh, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor Yao Fredmi. Akibatnya, dia juga offline. Jadi David tidak bisa tidak mengkhawatirkan Yao Fredmi. Karena Yao Fredmi adalah bawahan David dan memperlakukannya dengan sangat baik, maka dalam hati David, dia selalu memperlakukan Yao Fred sebagai adik perempuan. Bab 133. Jika Yao Fredmi tidak bisa dihubungi, tentu saja David akan merasa cemas. Dialah yang bertanya kepada Yuan Wang, "Yuan Wang, apakah kamu tahu di mana Fredmi tinggal?" "Juga tidak memberitahuku." Yuan Wang menggelengkan kepalanya dan menjawab seperti ini. "Saya mendengar Fredmi mengatakan bahwa dia adalah keluarga orang tua tunggal, dan dia telah tinggal bersama ibunya." Saat ini, Yao Tianbao tiba-tiba berkata, "Oh, Yao tua, apakah kamu tahu di mana Fredmi tinggal bersama ibunya?" David buru-buru bertanya pada Yao Tianbao. "Aku tidak tahu tentang itu."
Yao Tianbao menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan cemas, "Fred Mi, anak ini, selalu sangat masuk akal." Hanya saja dia tidak tahu mengapa akhir-akhir ini, dia selalu melakukan hal-hal sedikit di luar kendali. Kurasa dia ada apa? Mendengar apa yang dikatakan Yao Tianbao, David menjadi semakin khawatir. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk memanggil nomor Yao Fredmi lagi. Namun, ketika David hendak menghubungi nomor tersebut, ponselnya tiba-tiba berdering. David melihat dan menemukan bahwa itu adalah pesan teks, dan itu sebenarnya dikirim oleh Yao Fredmi. Melihat bahwa itu adalah pesan teks dari Yao Fredmi, David buru-buru membukanya. Pesan teks dari Yao Fredmi ternyata meminta David untuk cuti 3 hari lagi. David segera membalas pesan Yao Fredmi, menanyakan apa yang terjadi. Dan Yao Fredmi menjawab dengan cepat, tetapi dia hanya mengatakan bahwa ada masalah penting di rumah yang harus dia tangani, tetapi Yao Fredmi tidak menjelaskan apa itu, tetapi hanya memohon David untuk menyetujui permintaannya untuk pergi. Melihat jawaban Yao Fredmi seperti ini, meskipun David sangat mengkhawatirkannya, dia juga tahu bahwa setiap orang menyembunyikan sesuatu, jadi setelah memikirkannya, David menyetujui kepalsuan Yao Fredmi. Yao Fredmi segera mengirim pesan teks berterima kasih kepada David, dan mengatakan bahwa dia akan kembali bekerja di perusahaan dalam 3 hari. Setelah menerima pesan teks Yao Fredmi, David merasa sedikit lega, dan memberitahu Yuan Wang dan Yao Tianbao berita tersebut. Setelah keduanya mengetahuinya, mereka pun berharap Yao Fredmi bisa mengurus urusan keluarga dan segera kembali bekerja. Bagaimanapun, hanya ada 4 orang di departemen kreatif mereka, dan ketiganya adalah pria besar. Hanya ada satu gadis, Yao Fredmi. Selain itu, dia memiliki kepribadian yang baik dan memperlakukan orang dengan baik, jadi semua orang memperlakukannya sebagai gadis kecil. Saat ini, sudah waktunya pulang kerja pada sore hari, jadi Yuan Wang dan Yao Tianbao pergi untuk check-in dan pergi. Dan David juga masuk untuk pulang kerja dan meninggalkan perusahaan. Awalnya David ingin kembali ke komunitas Jinyuan, tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa Livret masih di Hotel Golden Dragon, jadi dia menghentikan taksi dan menuju Bar Street dan pergi. Setelah sampai di persimpangan jalan bar, David keluar dari mobil, lalu pergi ke restoran populer terdekat untuk mengepak beberapa makanan, dan berjalan menuju Golden Dragon Hotel dengan tasnya. Setelah beberapa saat, David tiba di luar kamar presidensial Hotel Golden Dragon. Dia mengeluarkan kartu kamarnya dan membuka pintu kamar. Setelah masuk, David melihat Livret berbaring di tempat tidur dan menelepon. Hanya saja emosi Livret tampak sangat bersemangat. Melihat David muncul, Livret tertegun sejenak, lalu dia berkata dengan lantang ke ujung telepon, "Kita sudah putus. Jangan panggil aku sekali lagi, telepon aku lagi, aku akan memblokirmu." Setelah mengatakan ini, Livret segera menutup telepon, dan kemudian dia menatap David, "Kamu kembali." David masuk dan bertanya pada Livret dengan sengaja, Aurelia yang baru saja menelepon. "Haruskah aku meneleponmu?" "Ya." Livret mengangguk. "Oh, bagaimana kabarnya sekarang?" David dengan sengaja bertanya lagi pada Livret. Karena David meminta Wang Yiming untuk menyusahkan Aurelia sebelumnya, tetapi karena perhatiannya selalu tertuju pada Livret, dia tidak tahu hasilnya. Dia menabrakkan mobil sport Wang Yiming, patah kaki, dan terpaksa membayar ganti rugi 600.000. Dan masalah ini belum selesai, Livret berbicara sampai titik ini, lalu bergumam dengan kesal, "Dia baru saja meneleponku, hanya untuk meminta bantuanku. Aku dalam bahaya sekarang, bagaimana aku bisa tolong dia? Pokoknya, aku benar-benar mengganggunya. Bukankah dia pacarmu?"
Apa yang terjadi padamu, kenapa kamu tidak membantunya? David bertanya lagi pada Livret dengan sengaja. Aku sudah putus dengannya, aku tidak punya pacar sekarang. Livret langsung menjawab seperti ini. Lalu dia berkata dengan wajah gelap, ngomong-ngomong, apa yang dia lakukan sangat mengecewakanku, aku tidak ingin menyebut orang ini lagi. David dapat melihat bahwa wajah Livret tidak senang, jadi dia tidak bertanya apa-apa. Lebih banyak pertanyaan, tapi mengemasi tas makanan enak diletakkan di atas meja di sebelahnya. David membuka makanan, dan setelah meletakkan sumpit, dia menarik 2 kursi dan berkata kepada Livret, aku baru saja mengemas makanan di luar, ayo makan bersama. Oh, terima kasih. Livret tersipu, lalu dia bangkit dan berjalan mendekat. David membawa seporsi nasi panas ke Livret, dan meletakkan kaki ayam rebus di atas nasi, dan berkata kepadanya, makanannya masih panas, makanlah cepat. Duduk di kursi, dia melihat ke arah nasi panas di depan matanya. Livret tiba-tiba merasa tersentuh, jadi dia bertanya pada David, kenapa kamu begitu baik padaku? Kebetulan aku bertemu lagi, jadi aku akan membantumu. David berkata kepada Livret seperti ini. Oh, kamu, cukup bagus. Livret bahkan lebih tersentuh ketika mendengar ini. Hehe, aku selalu menjadi orang yang baik, hanya saja kamu tidak menyadarinya. David tersenyum. Lalu dia berkata kepada Livret, ayo makan dulu. Baiklah. Livret mengangguk patuh, mengambil sumpit dan mulai makan. Dan David akan mengambilkan makanan untuk Livret dari waktu ke waktu, tapi dia tidak menolak, sebaliknya, dia merasakan di dalam hatinya mengalir perasaan bahagia ini. Tapi perasaan bahagia ini tidak bertahan lama, dan ponsel Livret tiba-tiba berdering lagi. Livret melihat nomor yang tidak dikenal ditampilkan di layar ponsel, jadi dia mengira itu adalah panggilan penipuan, jadi dia segera menutup telepon. Tapi begitu dia menutup telepon berdering lagi. Livret melihat bahwa itu masih nomor aneh yang asli. Setelah ragu-ragu sejenak, Livret menekan tombol jawab dan handsfree, lalu dia langsung bertanya kepada pihak lain, halo. Siapa kamu? Apakah saya mengenal Anda? Dan kemudian suara seorang wanita keluar, itu. Apakah kamu Livret? Mendengar suara ini, David mau tidak mau terkejut, karena dia akrab dengan suara ini. Dan Livret juga sedikit terkejut, itu benar. Saya Livret, siapa kamu? Di ujung lain. Telepon wanita di seberangnya dengan tergesa-gesa menjelaskan, oh, saya Alicia Amanda, saudara perempuan Aurelia. Hah? Livret tercengang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah David. Karena Livret telah mengetahui dari Aurelia bahwa David adalah mantan ipar laki-lakinya, yang kebetulan adalah mantan pacar Alicia Amanda. Selain itu, Livret juga tahu bahwa Alicia Amanda putus dengannya karena dia tidak menyukai David karena terlalu miskin, dan kemudian berlindung di Sitian Siang. Tapi David dengan santai berkata kepada Livret, jangan khawatirkan aku, teruslah membicarakanmu. Mendengar apa yang dikatakan David, Livret bertanya kepada Alicia Amanda dengan hati-hati, Nona Amanda, kenapa kamu meneleponku? Karena Livret belum pernah bertemu Alicia Amanda, tetapi mendengar Aurelia menyebutkannya berkali-kali, jadi tidak asing, tapi tentu saja tidak akrab. Alicia Amanda di ujung telepon ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata kepada Livret, Fred, bisakah aku menyusahkanmu dengan sesuatu? Katakan padaku apa itu dulu. Jawab Livret secara langsung. Mengalami kecelakaan hari ini, kamu seharusnya mengetahuinya. Alicia Amanda bertanya pada Livret seperti ini.
Aku tahu. Dia menyinggung Wang Yiming, jawab Li Fred. Fred, adik laki-lakiku, menyinggung Wang Yiming karena kamu. Alicia Amanda berkata dengan tergesa-gesa. Nona Amanda, kamu tidak bisa mengatakan itu. Aku tidak memintanya untuk memprovokasi Wang Yiming. Selain itu, dia yang harus disalahkan atas apa yang terjadi padanya. Li Fred menjawab dengan marah. Mari kita tidak berbicara tentang siapa yang benar, tapi saya harap Anda dapat membantu saya. Alicia Amanda mengubah nada suaranya ketika dia melihat bahwa Li Fred tidak menyukainya. Nona Amanda, kenapa kamu tidak memberitahuku apa itu dulu? Li Fred tidak masuk ke dalam perangkap, tetapi bertanya seperti ini. Begitulah. Kakakku dipaksa oleh Wang Yiming untuk menulis CEO sebesar 400.000 yuan. Dia diminta untuk membayar kembali pinjaman dalam 3 hari. Jika dia masih gagal, dia akan menghukum adikku. Alicia Amanda berkata di sini, menggunakan dia berkata kepada Li Fred dengan nada memohon, Fred, keluarga Amanda kami tidak mampu membayar 400.000 sekarang. Kakakku berkata bahwa kamu mengenal Wang Yiming, dan Wang Yiming memiliki kesan yang baik tentangmu, jadi aku harap Anda dapat membantu saudara laki-laki saya, pergi ke Pleiad dengan Wang Yiming untuk melihat apakah 400.000 hutang dapat dimaafkan. Nona Amanda, saya khawatir Anda tidak mengerti apa maksud kakakmu. Li Fred menyela Alicia Amanda ketika dia mendengar ini, dan kemudian berkata kepadanya, Aurelia sebenarnya memintaku untuk menemani Wang Yiming. Hehe, dia mau pacarku pergi ke pria lain. Katakan padaku, bagaimana aku bisa menyetujui permintaan seperti itu? Tianning, dia benar-benar memberitahumu itu? Alicia Amanda di ujung telepon tertegun. Benarkah? Kamu bisa mengetahuinya dengan bertanya pada kakakmu. Li Fred hanya berkata kepada Alicia Amanda. Alicia Amanda di ujung telepon terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata kepada Li Fred, Fred, saudaraku, dia juga tidak ingin melakukan ini, dia benar-benar tidak punya pilihan lain, jadi dia membuat langkah yang sangat buruk. Dan Wang Yiming hanya memberinya waktu 3 hari untuk melunasi pinjaman. Tapi sekarang keluarga Amanda kita benar-benar tidak mampu membayar 400.000. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Pacar Tian Xiang? Dia sangat kaya, kamu bisa memintanya. Li Fred tiba-tiba berkata kepada Alicia Amanda. Bab 134. Dia kaya, tapi dia baru saja menginvestasikan sejumlah besar uang untuk mengembangkan proyek baru, jadi dia tidak punya banyak uang untuk meminjamkanku sekarang. Alicia Amanda berkata dengan bingung. Tata krama. Benarkah? Hanya 400.000 yuan, apakah Tuan Muda Si tidak mungkin mengeluarkannya? Kurasa dia tidak mau memberikannya padamu? Li Fred tidak percaya dengan penjelasan Alicia Amanda, tetapi mengatakannya dengan sengaja. Baik. Sebenarnya, saya telah mendekatinya, tetapi dia mengatakan dia tidak ingin menyinggung Wang Yiming, jadi dia menolak untuk meminjamkan uang kepada saya. Alicia Amanda di ujung telepon menghela nafas, dan berkata kepada Li Fred lagi, Fred, jika kamu bersedia membantuku dalam hal ini, keluarga Amanda kita tidak akan membencimu di masa depan. Nona Amanda, apa maksudmu? Wajah Li Fred menjadi dingin, dan dia bertanya langsung pada Alicia Amanda. Yang saya maksud, adalah saya harap Anda bisa pergi dan berkomunikasi dengan Wang Yiming, dan lihat apakah Anda dapat memaafkan 400.000 hutang saudara saya padanya, kata Alicia Amanda. Hehe, Nona Amanda, maksudmu sama dengan kakakmu, kamu ingin aku menemani Wang Yiming, kan? Li Fred bertanya pada Alicia Amanda sambil mencibir. Alicia Amanda di ujung telepon tidak mengucapkan sepatah kata pun, jelas menyetujui.
Hehe. Nona Amanda, izinkan saya memberitahu Anda, tidak setiap wanita serendah itu. Sikap Alicia Amanda membuat Livret marah. Jadi dia berkata dengan wajah gelap setelah mengatakan ini, dia berkata padanya, ngomong-ngomong, Miss Amanda, aku harus mengingatkanmu lagi bahwa aku sudah putus dengan kakakmu. Aku tidak ada hubungannya dengan dia di masa depan. Adapun 40 ia berutang Wang Yimingwan, memikirkan cara untuk membayar kembali sendiri. Setelah mengatakan ini, Livret begitu saja menutup telepon. Setelah menutup telepon, Livret melihat David menatap dia dengan tatapan kosong, jadi dia berkata kepadanya dengan marah. Dia berkata, mantan pacarmu itu benar-benar aneh. Hehe, mantan pacarmu juga orang aneh. David langsung menjawab seperti ini. PFFT, mereka adalah keluarga. Livret tiba-tiba tertawa. Itu benar, namanya, jika kamu bukan keluarga, jangan masuk keluarga. David mengangguk. Livret tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada David dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, menurutku kamu tidak terlalu miskin. Tapi mengapa mantan pacarmu putus denganmu? Sebenarnya, Livret hanya tahu bahwa Alicia Amanda membenci David terlalu banyak kasihan, itu sebabnya dia putus dengan David. Tapi Livret menemukan bahwa David mampu membeli kamar presidensial di Golden Dragon Hotel lebih dari 10.000 per malam. Livret tidak bodoh, gaya David sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh orang miskin. Selain itu, Livret juga tahu bahwa Zhao Hongying, pemilik klub wanita Feng Yixuan, juga menghormati David. Livret cukup jelas tentang latar belakang Zhao Hongying, dan tentu saja dia tidak akan terlalu menghormati David tanpa alasan. Itu sebabnya Livret menjadi ingin tahu tentang David sendiri. Bukankah Aurelia memberitahumu? David bertanya pada Livret. Dia hanya memberitahuku bahwa kamu adalah mantan pacar saudara perempuannya, tetapi kamu terlalu miskin, itu sebabnya saudara perempuannya putus denganmu, tetapi dia tidak menjelaskan alasan lain. Livret menjawab seperti ini, lalu berkata, aku tahu saudara perempuan Aurelia, pacar mantan pacarmu saat ini adalah si Tianxiang, seorang playboy terkenal di Jiangbei. Pada titik ini, Livret menatap David dan bertanya, mungkinkah dia benar-benar putus denganmu karena kamu miskin? Hampir. David memikirkannya, dan hanya berkencan dengan dirinya sendiri dan Alicia Amanda selama beberapa tahun, tetapi kemudian putus dengannya karena mahar, dan memberitahu Livret tentang perselisihan dengan keluarga Amanda, dan bahkan si Tianxiang membantu keluarga Amanda menggertaknya. David tidak menyembunyikan apapun. Setelah mendengarkan narasi David, mata Livret melebar. Setelah beberapa lama, dia berkata, kamu benar-benar sengsara. Dan kamu sangat bodoh, kamu telah bersama saudara ipar seperti itu selama beberapa tahun. Ya. David mengangguk, dan hanya mengakui, aku benar-benar bodoh. Sebenarnya, aku juga bodoh. Livret menertawakan dirinya sendiri dan berkata, aku akan berkencan dengan bajingan seperti Aurelia. Hehe, aku juga aneh. Kenapa kamu jatuh cinta dengan Aurelia? David tersenyum, lalu bertanya pada Livret seperti ini. Karena David mengetahui bahwa Livret adalah orang yang cukup baik, dan juga cukup pintar, bagaimana bisa gadis seperti Aurelia? Ini membuatnya merasa sangat bingung dan bingung. Sebenarnya, aku sama sekali tidak menyukainya. Livret menjawab seperti ini. Karena kamu tidak menyukainya, kenapa kamu berkencan dengannya? David bertanya pada Livret dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, pada awalnya, aku jatuh cinta padanya karena dia penduduk asli Jiangbei. Livret menghela nafas, dan berkata kepada David,
Aku perempuan, dan tidak mudah untuk bertarung sendirian. Jadi keinginan terbesar saya adalah saya ingin memiliki rumah sendiri yang sebenarnya di kota Jiangbei. Jadi meskipun saya tahu bahwa Aurelia tidak dapat diandalkan, dia masih peduli dengan saya, dan dia telah berjanji kepada saya bahwa dia akan memuaskan saya. Permintaan, jadi saya bersedia bergaul dengannya. Maksud saya, jika Aurelia benar-benar memenuhi permintaan Anda, maukah Anda menikah dengannya? David bertanya lagi pada Livret. Tetapi Livret menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, sejujurnya, saya meminta hadiah 600.000 yuan kepada Aurelia. Bukannya saya seorang fanatik uang yang ingin menipu dia, tetapi saya ragu-ragu dan aku tidak benar-benar ingin menikah dengannya. Berpikir untuk menggunakan kondisi seperti itu, biarkan semua orang perlahan-lahan, David pura-pura bertanya pada Livret dengan santai, mengapa kamu ragu? David menatap Livret dengan setengah tersenyum dan bertanya, karena kamu tidak ingin menikah dengannya, kenapa kamu tidak menikah dengannya? Bisakah kamu membuatnya jelas baginya? Sebenarnya, aku sangat tidak berdaya. Livret menghela nafas, ketika aku pertama kali datang ke Jiangbei untuk berkembang, aku adalah teman permainan untuk sementara waktu, dan saat itu saya mengandalkan hadiah Aurelia untuk bertahan, itulah mengapa saya berkencan dengannya. Pada titik ini, Livret berhenti, dan berkata, itu hanya apa yang dia lakukan, yang membuat saya merasa semakin kecewa. Bersama dia membuatmu merasa apa hal yang paling mengecewakan? David bertanya pada Livret lagi. Yang paling membuatku kecewa tentang dia adalah dia tidak siap sama sekali, jawab Livret. Oh, persiapan apa? David bertanya lagi. Livret berkata perlahan, saya pikir karena dua orang akan menikah, sebagai seorang pria, dia setidaknya harus memiliki pekerjaan, tidak meminta penghasilan tinggi, tetapi setidaknya dia dapat menghidupi dirinya dan keluarganya. Juga, setidaknya punya tempat tinggal. Keduanya adalah persyaratan minimum, dia tidak bisa melakukannya, bagaimana saya bisa memiliki rasa aman? Tahukah kamu? Yang paling dibutuhkan seorang wanita sebenarnya adalah rasa aman. Oh. Jadi begitu, David mengangguk, lalu bertanya pada Livret, mengapa kamu merasa cukup aman? Setidaknya punya pekerjaan, dan setidaknya sedikit tabungan. Livret berpikir sejenak, lalu menjawab seperti ini, lalu menambahkan, lebih baik punya rumah. Oh, sebanyak itu? David bertanya lagi. Ya. Harapan terbesarku adalah memiliki rumah sendiri. Rumahku sendiri. Meski hanya satu kamar, selama aku tidak boleh tidur di jalan, aku akan puas. Livret segera mengangguk, lalu berkata menjawab. Itu dia. Setelah mendengar kata-kata Livret, jantung David berdetak kencang. Dia tiba-tiba ingin menguji pikiran Livret yang sebenarnya. Tetapi pada saat ini, ponsel David tiba-tiba berdering. David mengeluarkan ponselnya dan melihat nomor di layar, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah ibunya Su Yumei yang menelepon. Halo, Bu. Jadi David menghubungkan telepon. Su Yumei di ujung telepon bertanya kepada David, David, bagaimana persiapan pernikahanmu dan Amanda? Ibu mertuamu tidak mempersulitmu, bukan? Su Yumei bertemu dengan keluarga Amanda saat mereka bertunangan. Saya tahu keluarga ini, terutama Asri Athalia, tidak mudah dipusingkan. Mendengar pertanyaan ibunya, David tersenyum canggung, lalu berkata, Bu, aku sebenarnya punya dua hal yang ingin ku beritahukan padamu, yang satu baik dan yang lain buruk, mana yang ingin kamu dengar dulu?
Suyumei adalah tertegun sejenak, lalu dia berkata, katakan saja hal-hal buruk dulu. David tidak menyembunyikan apapun lagi, dan langsung berkata kepada Suyumei, Bu, keluarga Amanda benar-benar membuat kemajuan, dan mereka ingin tambahkan 600.000 mahar lagi, mengatakan bahwa adik laki-laki Alicia Amanda, Aurelia, menikahi seorang istri. Saya tidak punya uang untuk diberikan kepada mereka, jadi saya sudah menceraikan keluarga Amanda dan putus dengan Alicia Amanda. Ah, Fred, apakah ini benar? Suyumei di ujung telepon tertegun. Tentu saja itu benar. David menjawab, keluarga ini semuanya adalah vampir, dan mengundurkan diri adalah pilihan bijak. Suyumei menghela napas. Oh, Fred David, apakah kamu benar-benar sudah mengambil keputusan? David mengangguk. Bu, aku sudah mengambil keputusan. Suyumei menghela nafas lagi. Amanda adalah gadis yang baik, tapi keluarganya benar-benar terlalu banyak. Sekarang masalah ini telah berakhir, tidak ada yang perlu dikatakan, Fred. Ibu mendukungmu, ini masalah besar. Kita akan menemukan wanita yang lebih baik darinya di masa depan. Bu, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan wanita yang lebih baik darinya. David segera menjawab. Oh, apakah kamu yakin? Suyumei terkejut, dan kemudian bertanya kepada David, apakah kamu punya kandidat lain? Baiklah, mari kita bicarakan nanti. David melirik Fred, lalu berkata kepada Suyumei, Bu, ada hal baik lain yang belum kuberitahukan padamu. Oh, kalau begitu cepat katakan padaku, kata Suyumei buru-buru. David segera menggunakan alasan yang telah dia siapkan sebelumnya, dan berkata kepada Suyumei, Bu, aku telah menghasilkan banyak uang baru-baru ini.